Saudara pemirsa, jumpa kembali dalam acara Today's Inspiration. Kali ini topiknya berjudul Tura. Artinya dalam bahasa Yunani artinya pintu dalam bahasa Indonesia. John Maxwell berkata, kalau kita ingin bertumbuh, maka kita harus keluar dari zona nyaman hidup kita. Nah, Tura yang dalam bahasa Yunani itu berarti pintu. Merupakan suatu hal yang penting di dalam sebuah rumah. Kalau bangunan rumah tanpa pintu, kayaknya bukan termasuk kategori bangunan, ya kan? Gudang, penjara, rumah walet saja ada pintunya. Kalau namanya bangunan, jelas harus ada pintunya. Pintu adalah bagian untuk berlalu lalang yang sangat penting. Pengertian Tura sebagai pintu dalam bahasa Yunani artinya peluang. Peluang itu bisa masuk, bisa juga keluar, tergantung yang melihatnya. Kita harus memanfaatkan peluang yang ada. Katanya, peluang tidak akan datang dua kali di dalam hidup. Gimana saudara dan saya melihat pintu dari sudut pandang kita masing-masing? Apakah kita setuju kalau pintu itu berarti peluang? Atau kita anggap pintu itu sebagai penutup? Takut ada orang yang tidak diundang akan masuk? Atau sebagai penghalang karena pintunya dikunci? Atau kita menganggap memang itu adalah peluang? Terserah semuanya pada sudut pandang kita masing-masing. Sebagai peluang, sebuah Tura akan berada dalam keadaan terbuka, saudara. Ia tidak ingin sesuatu menghalangi masuknya peluang tersebut. Kalau dalam dunia perdagangan disebut open door policy, yang merupakan tren dunia saat ini. Dunia ini diajak bersaing. Pintu untuk arus barang, pintu untuk investasi, pintu untuk turisme harus dibuka lebar-lebar. Semua negara berusaha mempromosikan negaranya sebagai pintu terbuka. Manusia juga dapat membuka diri atau menutup diri terhadap peluang yang datang mampir di dirinya. Kalau kita mau berhasil, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Seperti kisah di bawah ini. Di sebuah konferensi mahasiswa pada sebuah universitas terkenal di Amerika, ada seorang perempuan yang didolat untuk memperkenalkan dirinya. Dengan terus terang ia berkata, "Saya adalah seorang anak haram, ibuku bisu dan tuli dan sangat miskin. Suatu hari ibu diperkosa hingga hamil dan melahirkan saya. Saya lahir tanpa pernah mengenal siapa ayah saya." Ia melanjutkan ceritanya sambil matanya berkaca-kaca. "Kami hidup sangat miskin, hingga dalam umur yang masih muda saya terpaksa bekerja dengan ibu untuk hidup." Hadirin semuanya terdiam. Tapi ia melanjutkan, "Saya bekerja sebagai buruh kasar di sebuah perkebunan kapas. Saya benci pada keadaan saat itu. Saya pernah kecewa pada Tuhan karena saya merasa Dia tidak adil atas hidup saya. Di saat kebanyakan anak-anak menikmati hidup yang layak, saya harus bergumul dengan penderitaan. Sungguh saya tidak paham kenapa saya dilahirkan dan tidak melihat kehidupan yang baik di masa depan," ucapnya dengan suara bergetar. "Suatu hari saya berbicara dengan hati nurani saya. Asi, tahukah kamu bahwa hidup ini adalah pilihan? Mau seperti ini terus atau keluar dari ketidakbergunaan ini? Pilihan itu ada di tanganmu, Asi. Perlu kamu tahu, rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Selama bisa memilih, pilihlah yang terbaik." Nadanya terdengar lirik, penuh makna. Akhirnya saya pilih keluar dari rasa kecewa dan tidak berguna ini. Ucapan ini kedengaran menggelegar, memecah keheningan. Singkat cerita, sang perempuan mulai bekerja dengan giat untuk membiayai sekolah dan kehidupan ibunya. Dia bekerja keras dan ulet hingga akhirnya meraih kesuksesan. Namanya Asi Taylor Morton, yang akhirnya menjadi Menteri Keuangan Perempuan Amerika Serikat pada zaman Presiden Jimmy Carter tahun 77 sampai 81. Asi melanjutkan, "Jangan pernah membandingkan diri Anda dengan orang lain, tapi lepaskan dan merdekakan diri Anda dari rasa iri hati, dengki, dan benci kepada orang lain. Bangkitlah, berjuanglah,
dari keterpurukan untuk saling peka dan peduli terhadap sesama, maka hidup kita akan menjadi bermakna, sehingga menjadi saluran berkat Tuhan buat sesama. Tahun 2003 Asi menderita stroke dan meninggal. Namun ia telah meninggalkan sejarah perjuangan dari seorang yang tidak tahu siapa orang tuanya menjadi seorang yang terhormat. Kalau saja ia tidak bangkit, ia tetap tidak menjadi siapa-siapa di dunia ini. Ia telah menggunakan tura atau peluang yang diberikan kepadanya. Beberapa tips. Pertama, ambil keputusan sekarang. Beranikah Anda mengambil sebuah keputusan untuk berubah sekarang? Karena hal tersebut akan menjadi momentum dalam diri Anda. Kita tidak perlu melihat siapa kita, pendidikan kita, latar belakang kita, keadaan kita, lingkungan kita. Perubahan itu ditentukan dalam diri Anda sendiri. Di dalam diri Anda, di hati Anda. Jangan melihat halangan setinggi gunung, tapi lihatlah gunung sebagai sesuatu yang dapat didaki, di mana kalau kita sudah mencapai puncaknya, maka kita akan melihat indahnya pemandangan dari atas gunung. Yang kedua, jangan ragu untuk berubah. Keraguan-raguan itu adalah musuh terbesar manusia. Dia akan membunuh kita, membunuh cita-cita dan impian kita. Keraguan-raguan adalah satu hal yang terbesar. Keraguan-raguan akan membuahkan kebimbangan, dan kebimbangan akan melahirkan kekhawatiran. Kekhawatiran akan menghasilkan ketakutan, dan akhirnya ketakutan akan menghasilkan kegagalan, alias menutup tura atau pintu kita. Yang ketiga, rasakan bedanya. Kalau kita dapat keluar dari keadaan yang kita rasakan sebagai orang termalang di dunia ini, kita harus keluar dan melihat apakah kita memang orang termalang di dunia ini, atau mungkin ada orang lain. Perasaan itu hanya merupakan pembenaran seketika sebenarnya. Tatkala Anda ingin menutup peluang yang sudah terbuka. Tuhan mempunyai rancangan yang indah, tapi kalau kita tidak mau melukis rancangan indah itu dalam kehidupan kita, kita yang akan menanggungnya. Dia sudah memberi peluang dan kita yang menjalankannya. Rasakan bedanya, saudara pemirsa. Kalau Anda berhasil, Anda akan bangga bersaksi atas pengalaman Anda keluar dari keterpurukan, dan Anda dapat memberi inspirasi kepada banyak orang. Tunjukkan bahwa setiap orang itu diberkati sama oleh Tuhan. Hanya keputusan kita untuk berubah yang membedakan dan memisahkan kita dari rancangan Tuhan yang indah. Nah saudara, Tuhan sudah membuka tura, membuka peluang. Jangan termakan oleh kata-kata, oh itu tidak mungkin. Kata tidak mungkin selalu menggelora di hati orang yang ragu-ragu untuk membenarkan keyakinannya. Padahal itu adalah keyakinan yang salah. Keyakinan yang lahir dari ketakutan dan kekhawatiran. Sing-singkan lengan bajumu, dan Tuhan akan bangga pada saudara dan juga saya. Sven-Goran Eriksson berkata, halangan terbesar daripada sukses adalah ketakutan akan kegagalan.